selamat pagi teman-teman semuanya. Nah, hari ini saya mau bahas terkait dengan yang ada di belakang saya nih, kereta inspeksi ya. Kalau di lambungnya kan tertera kereta inspeksi. Jadi ini salah satu kereta latih yang ada di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Kereta ini biasa dipakai untuk taruna atau mahasiswa latihan mengoperasikan sarana. Nah, oke, mari kita lihat sekeliling dulu. Ini KIS kereta inspeksi. Ada dua muka ya, sebelah sini sama di sebelah sana. Berat kosongnya 27.500 kg. Dulu kereta ini mulai dinas 2005. Ini penampakan dari kereta inspeksi yang ada di kampus Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Nanti saya mau kenalin terkait dengan instrumen untuk mengoperasikan dan juga mungkin beberapa komponen ya utama yang mungkin bisa saya informasikan ke teman-teman semuanya. Oke. Sekarang kita ngecekin beberapa komponen. Oke, nanti saya dibantu nih Firman sama Lega sini. Oke, kita bisa kompartemen engine ya, dibuka Lega. Oke, jadi ini kita biasa sebelum pengoperasian kita melakukan pengecekan dulu di kompartemen engine. Nah, ini kan ruang engine, nanti ada pintunya ada sebelah sini sama sebelah sana. Pertama kita lakukan pengecekan secara visual dulu, secara fisik, kira-kira kita lihat ke dalam. Nah, di dalam apakah ada hal-hal yang abnormal? Nah, misalnya ada nggak ular gitu. Biasanya kadang ada hewan macam-macam masuk kadang. Apalagi di daerah sekitar sini kan masih sawahan atau kebun-kebun gitu kan. Nah, kita cek. Kemudian ada nggak part-part yang kemudian kok ada kabel jatuh atau yang lain, kita periksa sama sekaligus kita periksa ini selang-selangnya nih, hostnya ini oke, semua oke nggak ini, oke, kabel-kabel oke. Nah, ini juga BBM kadang kami juga periksa secara manual, nanti kami pakai dipstick gitu kita masukkan untuk mengetahui volume bahan bakar yang ada di tangki saat ini. Namun biasanya setelah beroperasi, setelah kita melakukan pemakaian ini, biasanya selalu langsung diisi full. Jadi kondisi harus siap ready ya kan, kalau dipakai lagi. Oke, sebelah sini, terus kemudian kita lihat juga sebelah sini. Cuman bukain. Oke, di sisi ini kita bisa lihat ini komponen radiator ya. Ya, pertama emang kita visual dulu. Ada nggak kira-kira kebocoran? Ada nggak kebocoran? Oke, nggak ada. Mungkin hal-hal yang kecacatan di fin-finnya ini. Nah, ini kayak ini juga kena benturan. Kalau sampai mampet, ya kita usahakan kita beneri ya. Jadi kalau ini sampai mampet atau saya terhalang, nanti aliran udaranya juga jadi nggak lancar, maka pertukaran panasnya atau kalornya juga terhambat dan ini akan berdampak pada kemampuan radiator ini untuk menjaga suhu kerja dari engine. Nah, habis itu kita juga lihat di kolong-kolong seperti ini ada nggak benda-benda abnormal. Oke, foto cek, oke aman. Ada tetesan oli enggak? Oke, rembesan nggak ada. Oke, aman. Oke, terus kita lanjut pengecekan sembari jalan. Kita bisa sekaligus ngecek di bagian underframe ya, di rangka bawah. Misal apa yang perlu dicek, kadang ini kita lihat juga di komponen pengereman blok remnya ini. Nah, bloknya ini dalam kondisi apa, apakah secara visual retak atau ada hal lain gitu kan. Kalau ketebalan sih minimal 10 mili ya, atau 1 cm. Kalau ini masih baru. Oke, kita cek yang lain lagi. Pastikan baut oke. Nah, juga perlu dilihat juga pasak-pasak ini kayak gini nih, perhatikan semuanya itu terpasang dengan baik.
gardan, gardan salve, oke. Kadang kita juga harus, jadi kalau di perawat itu kadang kita juga harus tunjuk sebut brake shoe oke, atau kemudian block rim oke, MR main reservoir, kira-kira secara visual ya aman, main reservoir oke. Ini juga block rim oke, pin oke, yang lain aman. Nah, kereta ini sebenarnya punya dua engine ya, tadi yang sebelah sana dan ini sebelah sini. Jadi ini candi untuk apa ya, sebagai ini aja cadangan. Kalau digunakan dua-duanya nggak bisa, salah satu aja. Jika satu trouble ada backupnya atau gantian seperti itu. Ini sama seperti yang sana. Terus kemudian kita juga cek kondisi perangkat lain, kayak wiper kondisi seperti apa, terpasang dengan baik atau kemudian posisinya ada yang salah. Nah, kita cek lampu-lampu terpasang dengan benar. Terus kemudian kita juga lihat di alat perangkai ini ada yang abnormal enggak. Di isolating cocknya ini kadang nyebutnya, ada yang nyebutnya LH3, terus apa lagi ya, isolating cock, LH3, ada banyak istilah yang lain. Ini aman juga aman, alat perangkai aman. Oke, sebelah sini. Oh ya, kadang pengunci pintu seperti ini juga harus diperhatikan. Ini kadang kalau nggak ngunci, ini bahaya nih. Ini ketika jalan ini bisa bukaan. Nah, bisa kena ini, istilahnya kalau di samping mungkin ada rambu, ada sinyal dan sebagainya, berpotensi bisa kena. Sini dan perlu lihat perangkat pengereman. Ini ini cylinder brake ya, ini cylinder brake, ini distributor valve, ini DV nya. Nah, di sini juga ada auxiliary reservoir. Ini auxiliary reservoir. Nah, ini knalpot biasa, semboyan 21 aman. Kita lihat ke atas. Oke, secara fisik semua aman, kaca-kaca nggak ada yang retak, bodi oke. Oke, setelah semua aman, kita bisa melakukan penyalaan, nyalain ini ya, kereta ini. Nah, ini teman-teman yang perlu tahu ya, gagang pintu kereta itu tidak seperti gagang pintu rumah ya. Jadi kalau pintu rumah biasanya buka itu kan ke bawah nih. Ini kalau ke bawah kunci nih. Jadi bukanya adalah ke atas. Dorong. Oke, ini kabinnya KS ya. Nah, ini kemarin habis dibersihkan, kursinya masih ada di atas. Saya turunnya dulu. Ini namanya meja pelayanan. Nah, ini untuk masinis mengendalikan data inspeksinya. Ini ada beberapa panel ya. Yang pertama dulu yang saya sebutkan di sini nih. Nah, ini ada namanya master control. Master control ini ada untuk power command ya. Jadi ini yang saya tekan ini tombol deadman. Ini tuas ini kalau kita maju ini ada posisi P1, P2, P3 sampai P4. Ini posisi powering. Untuk pengereman tuas kita tarik ke belakang, ada B1 sampai B7, dan yang paling ujung ada emergency brake. Yang ini untuk reverser handle, reverser ya. Sebenarnya ini untuk forward and reverse, maju atau mundur. Di sini ada untuk master key-nya, master key. Nah, ini master key-nya saya nggak pegang. Oke, ini di sini ada untuk emergency stop. Ini lampu sinyal untuk reset, indikator baterai on off, fog lamp, headlight, wiper switch, room light, dimmer, emergency light. Terus kemudian di sini ada beberapa instrumen indikator ya. Di sini ada jam, ini buzzer kalau si masinis tidak mengerjakan deadman-nya.
kadang pertama nanti buzzer akan nyala. Di sini ada voltmeter DC. Ini voltmeter untuk kontrol ya. Ini biasanya 24 volt. Ini ada cylinder pressure, tekanan di cylinder brake. Terus kemudian ini ada dua jarum, merah sama hitam. Ini ada brake pipe sama main reservoir. Yang merah ini biasanya main reservoir, yang hitam ini adalah tekanan di brake pipe nya. Fuel meter untuk mengetahui volume bahan bakar. Ini ada speedometer, dan di sini ada display engine atau power command. Ini digunakan untuk kita menyalakan engine seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Ini untuk seruling lokomotif atau klakson ya, klakson. Oke, nah ini beberapa komponen yang ada di meja pelayanan. Kalau yang ini hanya lampu-lampu indikator. Ini lampu engine run 1, jika engine satu yang di belakang sana itu nyala, ini akan menyala. Kalau engine run yang running engine 2, ini yang nyala. Ini lampu deadman, jika deadman-nya kemudian tidak dikerjakan gitu kan, nah ini akan menyala. Lampu inverter fault, ini kalau terjadi problem di inverternya ini akan nyala. Ini handbrake. Nah, jadi kalau KS ini ketika ini netral, kunci master key kita akan off, maka handbrake-nya akan otomatis aktif, nyala. Ini lampu baterai. Dan sebenarnya di sini, ini kotak ini ada radio lock otomotif, tempat komunikasi untuk masinis ke PPKA atau ke pusat kendali kayak gitu. Tapi inilah radio locknya sudah nggak ada. Oke, itu. Terus kemudian yang di KS ini ada juga, nah ini juga untuk pengecekan engine. Tak di sini. Nah, ini di dalam ada engine ya, diesel. Ini pakai diesel Kamin BT40 nggak salah. Bentar, saya lihat dulu. Jenis engine-nya ini 6BT A5 ya, engine Kamin. Kita cek baterainya, akinya, koneksinya oke, kencang-kencang, tidak ada kebocoran, aman. Terus juga kita pengecekan oli ya. Ini dipsticknya, terus saya tidak bawa margin ya. Nah, ini harusnya kita lap dulu. Kita lap, habis itu masukin lagi, cabut. Nah, oli itu harus berada di sini nih. Nah, ini kalau teman-teman lihat, di sini ada tulisan full. Terus di sini full, sini adalah yang paling low ini. Berarti memang harus ada di daerah ini. Kalau kurang tambahi. Tapi juga perlu dicek itu kurangnya kok kemana, apakah bocor atau yang lain. Udah aman. Di sini ini untuk switch untuk penghubungan ke motor traksi ya. Kalau kita menggunakan engine diesel 2, ini yang kita on kan. Ini posisi off, ini on. Kereta ini menggunakan sistem transmisi diesel elektrik. Jadi mesin diesel di sini memutar generator menghasilkan listrik dari generatornya digunakan untuk motor traksi, untuk memutar motor traksi. Nah, motor traksi itu terhubung ke roda, nah, seperti itu. Nah, ini saklarnya diesel 1, diesel 2. Terus kemudian kita juga bisa meriksa ini panel brake controlnya. Ini untuk pneumatiknya ya. Kita cek secara visual apakah aman atau ada. Oh, ini masih dalam perawatan. Emergency brake-nya ini belum terpasang ya. Nah, berarti ini kalau saat digunakan belum bisa ya. Misal seperti itu. Atau ini ada yang sengaja sabotase nih ya. Pentingnya kita melakukan pemeriksaan. Oke. Di sini oke. Nah, di sini juga meja pelayanan 2 ya, untuk meja masinis. Jadi masih bisa di sana atau di sini. Kalau dipakai barengan bisa nggak? Nggak bisa, harus salah satu karena master key-nya itu satu dan on off-nya ya cuman satu itu kan.
masinis bisa milih yang sana atau meja yang ini. Oke, terus di sini ada panel kontrol ya, ini untuk panel-panel kelistrikan. Jadi kalau kita sebelum nyalain atau kita nyalain ini nanti juga saklar-saklar ini diaktifkan. Ini saklar macam-macam ya, katanya nyebutin juga nggak hafal juga. Ada saklar untuk signal light, untuk wiper, untuk aki kontrol 24 volt, untuk kompresor, untuk headlamp, untuk yang kebutuhan yang lain. Engine dinyalakan, dan running baru gini dinyalakan, dan semua nyalakan. Itu juga untuk AC nya dinyalakan. Kalau nanti matiin sebelum engine di shutdown, ini matiin dulu semua, baru engine dimatikan. Seperti itu. Oke, terus di sini juga ada handbrake. Jadi kalau kereta ini mengalami kegagalan pengereman, bisa dilakukan pengereman emergency menggunakan ini. Ini kita putar aja, kita putar. Dan di sini juga ada engine 2. Nah, ini engine 2. Jadi sama seperti yang di sana tadi. Oh, tadi saya belum menjelaskan, di sini juga ada radiator ya. Nah, ini saya kaget. Kaget kenapa? Ini lah saya maksud. Lihat ada apa di situ? Ular. Ada kulit ular. Ya, jadi memang harus hati-hati ya. Di sini memang banyak ular. Sini ke depan sini. Nah, ini radiator. Pastikan ini aman. Kalau kadang kita bisa buka juga. Air radiatornya aman nggak? Ada nggak sama karet-karetnya ini? Kertas nggak atau apa ya, masih bagus, bisa buka. Oke, seperti itu. Ini beberapa pengenalan untuk komponen yang ada di kereta inspeksi. Ini saya belum bisa menyalakan engine-nya, belum bisa nyalakan karena ini masih perawatan juga. Nah, mungkin nanti di video berikutnya akan saya praktekkan cara menyalakan engine, mematikan, dan mungkin juga nanti saya menjalankan kereta ini. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat.